Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai kerangka konseptual audit sektor publik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Santi Nurhayati, NIM 050, dan teman-teman saya Erika Violenta Pasirahu, NIM 051, Rani Hoirunisa, NIM 114, Safira Nurul Fajiati, NIM 140, Mai Adiati, NIM 160, serta Apriyati Hareva, NIM 162. Kebijakan dan prosedur pengendalian kualitas audit. Berdasarkan Governance Auditing Ethical Significance, bahwa karena tugas dan tanggung jawab lembaga audit tertinggi adalah penting untuk konsep akuntabilitas publik, maka lembaga audit harus berlaku untuk memenuhi metodologi audit dan praktik dengan kualitas yang terbaik. Kinerja dan penerapan keterampilan teknis harus sesuai dengan kompleksitas audit tertentu. Unsur-unsur pengendalian mutu yang harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jenis jasa audit, atestasi, dan konsultasi meliputi independensi, penugasan personil, konsultasi, supervisi, hiring, pengembangan profesional, promosi, penerimaan dan keberlanjutan klien, dan yang terakhir adalah inspeksi. Keberadaan dan peran komite audit. Yang pertama, peran komite audit. Komite audit harus mendukung dewan dan pimpinan bagian akuntansi. Yang kedua, keanggotaan, independensi, objektivitas, dan pemahaman. Komite audit harus independen dan objektif. Yang ketiga, keterampilan. Komite audit harus memiliki campuran keterampilan untuk melaksanakan fungsi secara keseluruhan. Yang keempat, lingkup kinerja. Komite audit harus memiliki keterlibatan tertentu dengan pekerjaan audit internal, audit eksternal, dan isu-isu pelaporan keuangan. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Komite audit harus memiliki komunikasi yang efektif dengan pemangku-pemangku kepentingan. Pengujian audit sektor publik. Teori dan konsep terkait pengujian audit sektor publik dibagi menjadi dua kategori, yakni yang pertama konsep teori dan yang kedua konsep proses. Kerangka konseptual audit sektor publik dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama term of reference, yang kedua investigasi, dan yang ketiga pelaporan. Berikut tampilan kerangka konseptual pengujian audit. Yang pertama atau fase 1 term of reference. Di dalamnya ada terdapat yang pertama nilai sosial, yang kedua keterkaitan dengan perencanaan, anggaran, dan pengendalian manajemen, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat kriteria, yang kelima lingkup investigasi, yang keenam tujuan, dan yang ketujuh batasan-batasan. Kemudian yang berikut fase kedua atau investigasi. Di dalamnya terdapat konsep dasar, yang mana di dalam konsep dasar tersebut ada standar umum dan standar pelaporan. Yang ketiga atau fase ketiga ini adalah pelaporan. Audit dan asersi pengujian dalam audit sektor publik. Yang pertama, akun pendapatan. Tujuannya untuk mengungkapkan ada tidaknya salah saji yang material dalam pos pendapatan organisasi, dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Berikut tampilan pemeriksaan siklus pendapatan. Objek pemeriksaan pendapatan terbagi atas 3, yaitu yang pertama pendapatan daerah atau organisasi, yang kedua dana perimbangan, dan yang ketiga lain-lain pendapatan yang sah. Di dalam 3 aspek ini, materi pemeriksaannya adalah kesalahan pembukuan, kesalahan penyajian, kesalahan pembebanan, dan kesalahan penjumlahan atau pengurangan angka. Yang selanjutnya, resiko bawaan siklus pendapatan pada organisasi sektor publik yang tinggi disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu volume transaksi yang selalu tinggi. Jadi, semakin tinggi volume transaksi, maka semakin tinggi pula resiko salah saji yang ada dalam laporan keuangan tersebut. Dan masalah akuntansi yang berkembang. Untuk jenis koreksi pembukuan
yang harus dikoreksi atas pendapatan antara lain yaitu yang pertama, kesalahan pembukuan dan penyajian saldo awal tahun anggaran atau sisa perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Yang kedua itu kesalahan pembukuan dan penyajian pendapatan daerah. Yang ketiga, kesalahan pembukuan dan penyajian saldo akhir tahun anggaran atau sisa perhitungan anggaran tahun anggaran perhitungan. Yang keempat itu kesalahan penyajian dalam daftar lampiran perhitungan anggaran tahun anggaran perhitungan. Dan yang terakhir itu kesalahan yang wajib dikoreksi audit, yang terdiri dari kesalahan pencatatan, kesalahan pembebanan, dan kesalahan penjumlahan dan pengurangan angka. Yang selanjutnya itu ada akun belanja. Dalam akun belanja, audit terhadap siklus belanja pada organisasi sektor publik yang terdiri dari audit terhadap belanja aparat atau pegawai atau sumber daya manusia dan belanja pelayanan publik. Nah, di situ juga dapat dilihat pada tampilan pemeriksaan siklus belanja. Objek pemeriksaan siklus belanja yaitu pada dokumen-dokumen pendapatan yang dibagi ke dokumen pendapatan daerah atau organisasi dan dokumen lain-lain pendapatan yang sah. Nah, dari pendapatan-pendapatan tersebut dikelompokkan ke belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal atau pembangunan yang bertujuan untuk bukti asersi, transaksi, dan saldo siklus belanja. Tujuan audit siklus belanja yaitu untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo-saldo siklus belanja. Tujuan audit ditentukan berdasarkan atas 5 kategori asersi laporan keuangan, antara lain yaitu yang pertama, siklus belanja organisasi sektor publik yang mencakup berbagai proses dan keputusan untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi sektor publik, yang termasuk di dalamnya yaitu unit-unit organisasi. Nah, siklus belanja ini biasanya dimulai dari permintaan pembelian dari masing-masing unit organisasi sektor publik. Pembelanjaan ini dapat dilakukan secara kredit maupun secara tunai. Yang kedua itu ada resiko bawaan pos belanja organisasi sektor publik. Pada banyak organisasi yaitu tinggi. Mengapa tinggi? Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Misalnya itu volume transaksi yang selalu tinggi dan pembelian aset yang tidak perlu. Yang ketiga itu tingginya volume transaksi akan memperbesar kemungkinan terjadinya salah saji. Yang keempat itu ada tingginya resiko bawaan siklus belanja menyebabkan banyak organisasi sektor publik memprioritaskan atau memperluas struktur pengendalian internal siklus belanja. Untuk mencegah dan mendeteksi salah saji, jadi organisasi sektor publik akan meningkatkan struktur pengendaliannya pada siklus belanja tersebut. Yang kelima itu ada faktor lain yang mempertimbangkan dalam memilih strategi audit, yaitu adalah pertimbangan biaya. Selanjutnya yaitu akun aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan aset atau harta yang dimiliki oleh organisasi sektor publik yang digunakan dalam kegiatan operasional organisasi dan tidak untuk dijualbelikan, serta digunakan lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi. Audit atas aktiva tetap penting karena aktiva tetap memiliki porsi besar sebagai aset atau harta yang dimiliki oleh organisasi sektor publik. Tujuan audit ditentukan berdasarkan atas kelima kategori asersi laporan keuangan seperti pada slide sebelumnya. Pada tampilan 3.5 tentang pemeriksaan aktiva tetap, menggambarkan bahwa objek pemeriksaan yaitu berupa aset, baik dalam penggunaan, penjualan, dan pembelian, sehingga dalam pemeriksaan mendapatkan tujuan akhir yaitu bukti asersi transaksi dan saldo siklus belanja. Selanjutnya yang keempat yaitu akun jasa personalia.
Siklus jasa personalia sangat penting karena masalah gaji, pajak penghasilan pegawai, dan biaya ketenaga kerjaan lainnya merupakan komponen biaya utama hampir di semua entitas. Transaksi utama siklus ini adalah transaksi gaji. Pada tampilan 3.6 tentang pemeriksaan jasa personalia, menggambarkan bahwa objek pemeriksaan berupa penggajian atau kompensasi yang terdiri dari insentif lembur, gaji, dan tunjangan lainnya sehingga diperoleh tujuan bukti asersi transaksi dan saldo jasa personalia. Yang kelima yaitu akun pembiayaan atau investasi. Investasi pada umumnya merupakan bagian dari strategi jangka panjang suatu organisasi sektor publik. Investasi dalam surat berharga dapat berupa penanaman dalam surat berharga yang termasuk aktiva lancar maupun bukan aktiva lancar. Berikut struktur pemeriksaan sistem akuntansi. Yang pertama, objek pemeriksaan. Yang kedua, investasi. Investasi dibagi menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Yang ketiga, pengujian pengendalian. Dan yang terakhir, bukti asersi, transaksi, dan saldo siklus investasi. Yang keenam, akun saldo kas. Saldo kas dihasilkan dari pengaruh kumulatif siklus belanja, siklus investasi, dan siklus jasa personalia. Tujuan audit saldo kas adalah untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo kas. Tujuan audit ditentukan berdasarkan atas kelima kategori asersi laporan keuangan. Yang pertama, asersi keberadaan dan keterjadian. Pada asersi ini, saldo kas tercatat benar-benar eksis pada tanggal neraca. Yang kedua, asersi kelengkapan. Dalam asersi ini, saldo kas tercatat meliputi pengaruh semua transaksi kas yang telah terjadi dan transfer kas antar bank pada akhir tahun telah dicatat pada periode yang tepat. Yang ketiga, asersi hak dan kewajiban. Pada asersi ini, hak legal atas seluruh saldo kas yang tampak tanggal neraca. Yang keempat, asersi penilaian dan pengalokasian. Pada asersi ini, saldo kas tercatat dapat direalisasikan pada jumlah yang dinyatakan dalam neraca dan sesuai skedul pendukungnya. Yang kelima, asersi pelaporan dan pengungkapan. Pada asersi ini, saldo kas telah diidentifikasi dan dikelompokkan secara tepat dalam neraca. Selanjutnya, gambar 3.8 yaitu pemeriksaan siklus saldo kas. Nah, itu di situ tuh ada objek pemeriksaan yang terdapat ialah saldo kas. Nah, saldo kas ini meliputi yang pertama kas di tangan, kedua kas disimpan dalam entitas, yang ketiga kas di bank, dan yang keempat kas disisihkan atau kas kecil. Nah, untuk semua itu tuh termasuk dalam tujuan yaitu bukti asersi transaksi dan saldo kas. Selanjutnya, siklus audit sektor publik ada 6, yaitu yang pertama, survei awal karakter industri atau bidang atau organisasi yang akan diaudit. Yang kedua, pembuatan program audit dan penerbitan surat tugas audit. Yang ketiga, pelaksanaan audit sektor publik. Yang keempat, pembuatan daftar temuan. Yang kelima, komunikasi temuan dan penyusunan draft laporan hasil pemeriksaan. Dan yang keenam, penerbitan laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan. Soal dan jawaban. Soal yang pertama, jelaskan mengenai kegunaan unsur penugasan personel, konsultasi, dan pekerjaan atau hiring dalam unsur-unsur pengendalian mutu yang diterapkan oleh KAP pada jenis jasa audit, atestasi, dan konsultasi. Unsur penugasan personel untuk meyakinkan bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan. Unsur konsultasi untuk meyakinkan bahwa personel akan memperoleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan, dan wewenang memadai. Unsur pekerjaan atau hiring untuk meyakinkan bahwa semua orang yang dipekerjakan memiliki karakteristik semestinya sehingga memungkinkan mereka melakukan penugasan secara kompeten. Soal nomor 2. Apa sajakah kerangka acuan dalam peran komite audit? Jawabannya,
Peran komite audit, yaitu komite harus diberikan term of reference resmi oleh Dewan yang mewajibkan komite audit secara teratur meninjau keefektifan sendiri. Komite audit harus memiliki wewenang yang tepat untuk meminta setiap anggota organisasi untuk menghadiri komite audit, memberikan laporan tertulis kepada komite untuk tujuan memberikan informasi. Komite audit memerlukan akses ke pendanaan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan dalam pemenuhan perannya. Soal nomor 3, jelaskan mengenai konsep ke-1, kedua, dan ketiga pada fase term of reference dalam kerangka konseptual pengujian audit. Jawabannya, yang pertama itu nilai sosial, yaitu konsep pertama yang mencerminkan akar audit bukti dalam nilai sosial yang menganggap penting konsistensi dan integritas dalam persiapan dan penyajian laporan keuangan. Yang kedua, keterkaitan dengan perencanaan, anggaran, dan pengendalian manajemen, yaitu konsep kedua yang mencerminkan hubungan antara audit internal dan eksternal dengan komponen siklus manajemen perencanaan, penganggaran, dan pengendalian manajemen. Yang ketiga, akuntabilitas, yaitu konsep ketiga menetapkan istilah akuntabilitas acuan secara eksplisit untuk hubungan land atau audit, di mana meminta seluruh aktivitas keuangan untuk dibukukan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, yakni prinsip akuntansi berterima umum. Soal selanjutnya yaitu sebutkan konsep yang menghubungkan dari fase investigasi kepada fase pelaporan. Jawabannya, pengetahuan akan lembaga yang akan diaudit, kepercayaan, bukti verifikasi, asumsi asersi, kecukupan atau kuantitas, penyesuaian atau kualitas, metode atau teknik, dan kelayakan atau cerminan batas umum dan penyedia mata rantai pelaporan. Pertanyaan yang kelima yaitu, mengapa volume transaksi yang selalu tinggi menjadi salah satu penyebab tingginya risiko bawaan pos belanja organisasi sektor publik? Jawabannya, karena tingginya volume transaksi akan memperbesar kemungkinan terjadinya salah saji. Semakin tinggi volume transaksi, semakin tinggi kemungkinan kesalahan pencatatan transaksi tersebut. Selain itu, ada kemungkinan juga bahwa organisasi sektor publik melakukan pembelian aset yang tidak perlu, dan masalah akuntansi mengenai penentuan apakah harga perolehan aktiva dikapitalisasi atau dianggap sebagai biaya mengakibatkan tingginya kemungkinan kesalahan perlakuan pengeluaran kas. Soal yang keenam, apa sajakah tahapan dalam siklus audit sektor publik? Jawabannya, yang pertama, survei awal karakter industri atau bidang atau organisasi yang akan diaudit. Yang kedua, pembuatan program audit dan penerbitan surat tugas audit. Yang ketiga, pelaksanaan audit sektor publik. Yang keempat, pembuatan daftar temuan. Yang kelima, komunikasi temuan dan penyusunan draft laporan hasil pemeriksaan. Yang keenam, penerbitan laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan baik materi maupun dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.